Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Agustin Cahyani dengan NPM 207052706. Saya dari Universitas Balikpapan, Fakultas Vokasi, Program Studi D4K3. Pada kesempatan ini, safety talk saya berjudul Alat Pelindung Diri di Laboratorium. Laboratorium merupakan tempat kerja yang penuh dengan resiko, salah satunya untuk keselamatan setiap orang, terutama orang yang bekerja di tempat tersebut. Maka dari itu, ketika tengah berlangsung kegiatan praktikum, yang wajib dilakukan adalah melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja laboratorium. Untuk mengurangi potensi timbulnya bahaya yang ada di laboratorium, sebelum Anda melakukan kegiatan praktikum, hendaknya Anda mengetahui semua tanda yang berbahaya. Setelah mengenali keadaan tersebut, langkah berikutnya adalah mengambil tindakan demi keselamatan kerja. Setelah Anda mengetahui hal-hal yang membahayakan di laboratorium, maka dari itu Anda harus tahu pula jenis pelindung diri selama berada atau sedang bekerja di ruang laboratorium. Yang pertama ada jas laboratorium atau lab coat. Jas laboratorium berperan melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. Jenisnya ada dua, yaitu yang pertama jas lab sekali digunakan dan jas lab berulang kali digunakan. Jas lab sekali digunakan biasanya dipakai di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali digunakan dipakai di laboratorium kimia. Yang kedua ada kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia dapat membahayakan bagi mata orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karena itu, Anda harus memakai kacamata spesial yang tahan pada potensi bahaya kimia dan panas. Kacamata itu terdiri dari dua tipe, yakni Clear Safety Glasses dan Clear Safety Goggles. Clear Safety Glasses adalah kacamata keselamatan umum yang dipakai untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau kimia beresiko. Clear Safety Goggles, peralatan pelindung mata ini dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama, Direct Vented Goggles, biasanya dipakai untuk melindungi mata dari percikan atau uap bahan kimia. Yang kedua, Indirect Vented Goggles, pas dipakai untuk melindungi mata dari cahaya sinar dan debu, tetapi tidak pas untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, non-vented goggles, baik dipakai untuk melindungi mata dan debu, uap dan percikan bahan kimia. Selain itu, kacamata ini dipakai juga untuk melindungi mata dari gas. Yang ketiga ada sepatu keselamatan. Sandal atau sepatu dilarang dipakai saat Anda bekerja di laboratorium. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki Anda saat larutan atau bahan kimia akan tumpah. Sepatu biasanya sudah cukup untuk dipakai menjadi pelindung, tetapi di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang dipakai yaitu sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Di luar itu, kadang-kadang disiapkan juga plastik alas sepatu untuk melindungi kebersihan laboratorium jika sepatu itu dipakai untuk keluar dari laboratorium. Yang keempat, pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau face shield dipakai untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. Alat ini biasa dipakai saat ambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampai tanah di alat peleburan skala lab, dan ambil perlengkapan yang dipanaskan dengan autoclave. Yang kelima ada masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dibuat bisa keluarkan gas beresiko. Oleh karenanya, masker gas begitu pas dipakai oleh Anda hingga gas beresiko itu tidak terhirup. Dilihat dari macamnya, masker gas bisa berbentuk masker gas biasa yang terbuat dari kain dan masker, dan spesial yang dilengkapi material penghisap gas. Masker gas biasa dipakai untuk kepentingan umum. Di samping itu, masker gas spesial dipakai saat memakai larutan atau bahan kimia yang mempunyai gas beresiko. Umpamanya bahan klorida, asam sulfat, dan asam sulfat. Yang keenam ada kaos tangan. Kaos tangan atau glove, melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa buat kulit Anda gatal atau melepuh. Beberapa macam kaos tangan yang dipakai di lab kebanyakan terbuat dari karet alami, nitril, dan neopren.
Berkaitan dengan kaos tangan yang terbuat dari karet alami, ada yang dilengkapi dengan serbuk spesial dan tanpa serbuk. Serbuk itu biasanya terbuat dari tepung kanji dan berperan untuk melumasi kaos tangan supaya gampang dipakai. Kemudian ada pelindung telinga. Alat pelindung ini lazim dipakai untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan seperti umpamanya autoclave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat gelas memakai ultrasonik. Setiap orang yang terkena kebisingan dibatasi dari segi waktu dan tingkat kebisingan. Batas kebisingan yang diperbolehkan menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Kemudian ada safety shower. Pengaman siraman atau safety shower merupakan perangkat keselamatan kerja di laboratorium yang berfungsi untuk alat keselamatan ini selalu terpasang di dinding dan bersifat permanen. Peralatan safety shower ini digunakan sebagai pertolongan darurat apabila ada orang yang bajunya terbakar. Dan kemudian ada pencuci mata. Pencuci mata digunakan untuk mencuci mata atau muka jika terkena bahan kimia. Pencuci mata harus dilakukan segera setelah muka atau mata terkena percikan cairan bahan kimia. Air dari pencuci mata dialirkan selama mungkin untuk menghilangkan sisa-sisa cairan bahan kimia yang menempel. Alat keselamatan kerja ini harus diperiksa secara berkala tentang kelayakan fungsinya. Selain harus memakai alat pelindung diri, orang bekerja di laboratorium harus juga mengetahui perlengkapan keselamatan laboratorium. Pada prinsipnya, perlengkapan itu dipakai apabila berlangsung kondisi kritis darurat. Sekian materi safety talk saya pada hari ini yang berjudul alat pelindung diri di dalam laboratorium. Buat kalian yang bekerja di laboratorium, jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung diri karena itu sangat penting. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.